wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita salat Isya berjamaah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah beserta salat witirnya. Insyaallah nanti kita lengkapi dengan qiyamul lail, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadah kita, lebih-lebih wabil khusus yang kita sudah usahakan mulai dari 1 Ramadan, umumnya seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di tanggal 25. Berarti insyaallah 5 hari lagi lebaran. Lama ya. Ya. Mau cepet-cepet aja lebaran katanya ya. Sudah khatam apa belum? Mungkin sudah ada yang khatam ya, alhamdulillah. Ada yang sudah juz, ya paling enggak juz 25. Ada yang sudah sekali 2 kali khatam, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah juz 29. Ada yang jamaah bilang alhamdulillah. Cuma kemarin saya startnya di juz 25 Pak Ustadz. Oh pantas baru 4 juz. Ya nggak apa-apa, memang mungkin baru mampu bacanya pelan ya. Insyaallah mendapatkan 2 pahala. Walladzi yatakakka'u falahu ajrani. Siapa yang bacanya terbatah-batah dia malah mendapatkan 2 kali pahala. Boleh juga tuh bapak-bapak, ibu-ibu tuh, kalau yang ibu-ibunya belum khatam, jangan dikasih THR-nya dulu tuh. Ya. Mah, mohon maaf mah, mama nggak dapet THR-nya dulu sebelum mama khatam Al-Qur'annya. Wah, boleh tuh ya. Tapi nanti ibu-ibunya bisa balikin, Pak, emang papa sudah khatam? Ya belum juga sih mah katanya. Ya, ada di di jamaah saya itu ada ibu-ibunya tuh yang ngasih bonus gitu ya, ngasih izin ke suaminya untuk nikah lagi. Wah, setuju nggak tuh Pak? Tapi ada syaratnya Pak. Ya, kata ibunya tuh syaratnya cuma 1 Pak Ustadz. Kira-kira ambil jangan nih Pak, ambil jangan. Ambil aja katanya, udah nggak pakai mikir lagi, ambil aja udah. Syaratnya cuma 1 Pak Ustadz, katanya apa? Katanya harus hafal Quran dulu. Harus hafal. Wah kok ibu berani banget katanya. Boleh ngizinin suaminya buat nikah lagi, tapi syaratnya buat hafal Quran dulu katanya. Tenang aja Pak Ustadz, sampai kiamat kurang 2 hari dia nggak bakal hafal Quran Pak Ustadz suami saya kan. Itu boleh buat anak kita, istri kita, supaya mereka semangat untuk melakukan ibadah sehari-hari ya. Baik, tema kita hari ini adalah istiqomah menggapai Lailatul Qadar. Sebetulnya Lailatul Qadar itu salah satu hikmah terbesarnya adalah agar kita belajar istiqomah. Makanya disembunyikan, meskipun sedikit dibocorin. Ya, maka kata Al-Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adra, tahukah kalian? Nah, tapi dikasih bocoran tuh kalau wa ma adra tapi sedikit, ya. Kata Laila artinya tuh malam. Mungkin bapak-bapak ada yang istrinya namanya Laila enggak? Dulu ada ya yang namanya Laila istrinya tuh. Berarti istri bapak lahirnya malam-malam. Karena namanya Laila. Kalau namanya Fitri berarti lahirnya pas Idul Fitri. Kita lagi pada lebaran, itu istri kita tuh nah itu makanya dinamain Fitri. Ada juga namain Ramadhani. Berarti ibu lahirnya bulan Ramadan ya. Kok tahu Pak Ustadz? Ya udah jelas namanya Ramadhani, pasti lahirnya bulan Ramadan. Maka Lailah itu artinya malam. Kalau malam itu barang apa waktu? Siang, malam, sore, waktu ya, bukan barang. Karena dia waktu, maka jangan dicari di atas genteng, apalagi dicari di atas pohon. Beberapa sahabat-sahabat kita tuh kalau malam tuh dia suka keluar. Dia tengok ke atas pohon jambu, pohon rambutan. Saya tanya, Pak lagi ngapain Pak? Lagi nyari Lailatul Qadar.
Lah terus Bapak lagi ngapain? Ya biasa Pak Ustadz, kita kalau malam ya sambil main catur, ya kemudian kita sambil ngobrol, kemudian dia sambil sesekali nyari Lailatul Qadar. Ya, carinya di mana Pak? Di atas pohon. Dia kira Lailatul Qadar itu barang yang dia bisa tangkap kayak ayam sore-sore belum pulang, dia cariin di atas pohon. Ya, nah ke orang model begini dapat nggak nih Lailatul Qadar? Enggak. Tapi bapak-bapak yang ada di masjid, sebagian ibu-ibu mungkin bisanya di rumah, atau yang beribadah pada malam itu meskipun nggak nyari-nyari di atas pohon, meskipun nggak nyari-nyari di atas genteng, asal dia ibadah pada malam itu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Meskipun nanti di antara salah satu cirinya adalah malaikat turun, sedangkan malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat di situ ya. Makanya ada kemungkinan mungkin malaikat itu menampakkan secara seperti cahaya, tapi tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak beribadah. Jadi kalau yang model tadi lagi main catur, lagi ngobrol, tiba-tiba dia lihat cahaya, maka itu mungkin dia sudah lelah main catur. Ya, jadi kelihatannya lampu jalanan dikira malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, dia hanya dapat bagi orang yang menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit salah kaprah di antara kita tentang makna Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu adalah malam. Dalam agama kita, malam itu istimewa. Bahkan dia lebih istimewa dibandingkan siang. Lebih afdal mana, siang apa malam? Tergantung Pak Ustadz. Kata tukang nasi goreng, cakepan malam lah Pak Ustadz. Saya jualannya malam. Kata tukang material, bagusan siang apa bagusan malam? Bagusan siang. Malam siapa yang mau beli pasir Pak Ustadz? Katanya itu kalau ukuran kita. Tapi dalam ukuran agama kita, malam tuh lebih mulia, lebih afdal dibandingkan daripada siang. Maka misalnya dalam hadis-hadis Nabi, Allah itu turun di sepertiga malam. Maksudnya rahmat Allah. Malam apa siang tuh turunnya? Malam, ya, malam istimewa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud itu akan dapat maqamam mahmuda, sepertiga malam. Malam apa siang tuh? Malam. Maka dalam agama kita malam itu istimewa. Dalam suratnya Al-Lail Allah bersumpah demi malam. Demi malam dulu apa demi siang dulu? Wal-laili dulu apa wan-nahari dulu? Wal-laili dulu. Wal-laili idza yaghsha, baru wan-nahari idza tajalla. Itu mengindikasikan yang disebut pertama lebih afdal. Meskipun dalam beberapa kitab-kitab klasik kita temukan, misalnya yang disadur dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri ala Syarhi Ibni Qasim Al-Ghazi, syarah dari kitab Fathul Qorib, yang di pesantren mungkin familiar tuh dengan nama kitabnya ya. Seafdol-afdolnya malam, pertama itu adalah ternyata secara umum bukan malam Lailatul Qadar. Beliau katakan, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, seafdol-afdolnya malam adalah malam ketika Nabi dilahirkan. Sebab tidak ada malam yang lain kalau nggak ada Nabi yang bawa. Sebab malam yang lain akan mengakar kepada adanya Nabi. Cuma malam ini kan sudah nggak terulang lagi sekarang, hanya pada saat itu saja ya, tahun dilahirkannya Nabi. Baru yang kedua mengikuti malam Lailatul Qadar, dan ini terbaik buat kita karena kita alami. Sama juga seperti air. Air yang paling afdol adalah kalau di kita sekarang Zam-Zam. Tapi kalau secara keseluruhan seperti yang dikutip oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa afdalul miyahi ma'un naba'a min yadihi syarifi. Seafdol-afdolnya air adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi. Itu paling afdol. Yalihi Zamzamun, baru air Zamzam nomor 2. Tapi kan kita nggak ketemu air yang keluar dari tangan Nabi itu. Berarti kalau sekarang air yang paling afdol adalah air Zamzam. Tapi kalau pada saat itu nomor 1 adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi.
Begitu juga dalam malam. Malam yang paling afdol malam dilahirkan Nabi. Cuma sekarang udah nggak lewat, sudah nggak ada. Berarti yang paling baik nomor 2, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah malam Isra dan Mi'raj. Cuma Isra dan Mi'raj ini bagi Nabi urutannya nomor 1, paling afdol. Karena Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka malam yang paling afdol yang nomor 3 adalah Isra Mi'raj. Diikuti yang keempat malam Arafah. Kita seseorang dari mulai Arafah pergi haji, dia hendak ke Musdalifah tuh ya. Dia hanya bermalam sampai subuh saja sebentar. Itu malam urutan yang keempat. Kelima baru malam Jumat. Dan terakhir baru malam nisfu Sya'ban. Ini banyak dikutip dalam fikih-fikih klasik, misalnya kita temukan dalam madhab Asy-Syafi'i. Kita kembali ke Lailatul Qadar, dia malam yang mengikuti daripada malam di setiap kaum. Maka kalau di sini malam, di Arab sudah malam atau belum? Di Saudi, di Mekah jam berapa nih? 8, 7, 6, 5, 4, baru jam 4. Seandainya sekarang Lailatul Qadar, di Saudi sudah Lailatul Qadar belum? Belum malam. Ya, belum malam. Maka nanti dia nunggu maghrib dulu. Problem kedua, alhamdulillah kita sekarang puasanya bareng. Kemarin ya, mungkin satu saat kita puasa nggak bareng, dan mungkin besok kita lebaran nggak bareng. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu tuh ya. Kalau yang cerdas tuh Pak, dia pilih puasanya belakangan, dia pilih giliran lebaran duluan. Itu kalau orang cerdas begitu. Sama kayak di sholat taraweh, pilih masjid yang 23, dia sholatnya cuma 11. Insya Allah setengah 8 lewat 10 juga dia udah pulang duluan. Karena yang biasa 23 kan cepet, dia sendiri pilihnya cuma 11 ya. Mungkin juga nanti sewaktu-waktu kita akan berpuasa berbeda. Nah contohnya malam ini, bagi yang berbeda misalnya bagi kita mungkin 25, tapi mungkin bagi saudara kita yang puasa duluan mungkin 26, kan begitu. Bisa jadi kan? Bagi dia genap, bagi yang satu lagi kan ganjil. Ya, oleh sebab itu kata malaikat mungkin pokoknya saya nggak mau ikut perbedaan. Mau yang hisab, mau yang ruqyah, kalau malam ini Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Enggak pakai organisasi-organisasian, enggak pakai hisab ruqyah-ruqyahan. Nah, begitu ya. Pokoknya rata-rata aja semua. Maka kata Imam Syamsuddin dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj katakan bihasbi qaumin, dia sesuai dengan malam daripada satu kaumnya ya. Dia berputar tuh di dalam satu kaumnya. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi itu memerintahkan untuk mencari. Maka mencarinya itu sebuah kesunahan. Mencarinya tuh. Kata Nabi SAW, taharrau, carilah. Bahkan kata ulama, dia mendapatkan fadilah yang luar biasa kalau dia cari. Beda dengan orang yang pokoknya Pak Ustadz saya sih setiap hari udah saya lempengin aja, saya ibadah bagus. Pasti dapat juga. Cuma berbeda fadilahnya dengan orang yang mencari. Karena kata Nabi, siapa yang ingin mencari maka carilah. Nah itu kan perintah Nabi, maka disunnahkan dia juga mencari. Dan barang siapa yang merasakan daripada Lailatul Qadar, emang bagaimana cara merasakan ya Pak Ustaz? Ada misalnya para sahabat dulu bermimpi. Ya, dalam hadisnya tuh sahabat bermimpi bahwa ditunjuki oleh Allah itu malam Lailatul Qadar. Para sahabat mereka bermimpi, ya. Ya mudah-mudahan di antara kita mungkin ada yang diberikan karomah dari Allah atau mungkin maunah ya, kita sebagai orang biasa diberikan keistimewaan oleh Allah dengan bermimpi. Yang kedua ada juga yang katakan misalnya Muhammad ibn Abi Hatim dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan surah Al-Qadar, beliau mengutip riwayat Ibnu Abi Hatim katakan ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan diberi salam oleh para malaikat, disalamin gitu Pak. Karena kan dalam ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata salamun artinya juga dia disalami. Cuman kitanya nggak bisa tahu Pak. Kalau kita tahu mungkin kita akan kabur ya. Nabi aja ketakutan pada saat itu ya ketika bertemu Jibril alaihissalam dengan rupa yang aslinya. Apalagi kita, assalamualaikum Pak, dijabat tangannya. Hatta sehingga bulu-bulunya itu pada merinding kulit-kulitnya kalau bahasa kita.
Itu dikutip misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Muhammad Ibn Katsir, sekitar abad ke-8 Hijriah ya, ulama abad ke-8 Hijriah. Itu salah satu cirinya. Aja juga mimpi. Yang paling baik adalah seseorang itu adalah berubah daripada kebaikannya. Tadinya dia kurang baik, maka dia akan menjadi baik. Maka karena Rasul suruh mencari, maka para ulama mencoba mencari. Misalnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Dikutip dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah. Kata Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir, baik ganjil maupun genap. Beda nanti dengan madhab Maliki. Kata madhab Maliki, Imam Malik katakan boleh jadi juga di luar Ramadan. Wah, ini repot nih bakal madhab Maliki ya. Boleh jadi juga Lailatul Qadar ada di luar Ramadan. Berarti 355 kita cari satu harinya. Kan repot. Ya, enggak di spesialis ya. Tapi kata madhab jumhur, madhab Syafi'i dia hanya aja di ujungnya, 10 hari terakhir, baik ganjil maupun genap. Ganjil lebih mungkin daripada genap. Dan kata Imam Syafi'i, tanggal 21 dan 23 lebih mungkin, kata Imam Syafi'i. Ya, cuma udah lewat 21 23. Kalau cara pakai cara Imam Asy-Syafi'i ya, 21 dan 23. Yang kedua, ada juga ulama yang berusaha mencari seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Kita kenal dengan Imam Ghazali, wafat 505 Hijriah. Seperti dikutip dalam kitab Ihya, juga dalam kitab I'anatut Talibin, beliau katakan kalau mulai puasanya hari Kamis, kemarin kita puasa mulai Kamis, kata beliau insya Allah Lailatul Qadarnya tanggal malam ke-25. Nih sekarang kalau mau ikut Imam Ghazali, Imam Ghazali seorang ulama yang luar biasa hadirin ya. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Ghazali itu gelarnya itu Hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya hampir tidak ada hadis yang beliau tidak hafal. Seluruh hadis beliau hafal. Ahli teologi luar biasa, terutama teologi daripada Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang pendukung daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, cerdas luar biasa ya. Itu dalam kitabnya katakan kalau dia puasanya hari Kamis, insya Allah malam ke-25. Maka malam ini jangan sampai lewat kalau ngaku pengikutnya Imam Ghazali. Ini juga sama dikutip dalam Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsirnya Hasyiyah As-Sawi ketika menafsirkan tafsir Jalalain. Jalalain ini masyhur ya kitabnya ya, masyhur, diberi komentar oleh Imam As-Sawi, Ahmad As-Sawi Al-Maliki bermadzhab Maliki. Kata beliau, qala Abul Hasan Asy-Syadzili. Berkata siapa Abul Hasan Asy-Syadzili? Seorang tokoh pendiri Thariqah Syadziliyah. Ya, beliau katakan kalau puasanya mulai hari Kamis, insya Allah Lailatul Qadarnya malam ke-25. Dan sejak aku dari balik, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sampai aku wafat tidak pernah meleset aku menentukan Lailatul Qadar, kata beliau. Ya, seorang ulama tokoh sufi daripada Thariqah Syadziliyah, tanggal 25. Terakhir yang dikutip oleh hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Beliau katakan, wallahi la alima Ibnu Mas'udin, demi Allah Ibnu Mas'ud itu tahu kapan Lailatul Qadar. Cuman dia diam-diam aja nggak mau ngasih tahu. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi ya radhiyallahu anhum. Wa hiya fi 27, yaitu tanggal 27. Ibnu Umar juga begitu, bermimpi dalam hadisnya riwayatnya, kemudian dan itu di malam ke-27. Begitu juga Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas bahkan kata hiya itu artinya itu Lailatul Qadar gitu ya. Yang di surat Al-Qadar, salamun hiya, itu Lailatul Qadar itu ada di kata ke-27. Jadi kalau kita hitung inna 1, anzal 2, na 3. Nah, hiyanya itu yang merujuk kepada kata ganti Lailatul Qadar ada di kalimat ke-27 ya. Kalau nggak percaya itu Bapak buka ya. Tapi nanti kita pada sholat duluan. Ya cuman lama siapa yang menungguin Bapak ngitungin surat Al-Qadar ya. Ada di ke-20. Dan ini yang bicara bukan orang sembarangan lagi. Ibnu Abbas, orang kedua setelah Nabi yang paling paham tentang Quran. Jadi orang yang paling paham tentang Quran setelah Nabi adalah Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas. Yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas seorang faqih, seorang orang yang mendalami daripada agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir. Maka bapak daripada ahli tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Tanggal 27. Kita ulang tadi. Imam Syafi'i 21, 23. Sudah lewat. Nah, Imam Ghazali ini malam hadirin. Imam Abul Hasan Asyadili ini malam juga 25. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas malam ke 27. Terakhir karena sudah jam 8, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, amalan apa yang paling afdol kalau kita i'tikaf? Urutan pertama, dia mengisi seluruh malamnya. Malam itu berarti dari maghrib sampai subuh. Seluruh malamnya dia isi. Itu yang paling afdol. Yang kedua, kalau dia nggak bisa, mu'dhamul lail, mayoritas malam. Kalau jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh, berapa jam ya? 11 jam. Berarti 6 jam minimal. Itu tingkatan kedua, KW2 kalau kata kita, KW2. KW3-nya dia sholat isya berjamaah, dia sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallal laila nisfahu. Siapa orang sholat isya berjamaah, dia seperti qiyamul lail setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seperti dia sholat malam seluruhnya. Kalau gitu saya nomor 3 aja Pak Ustadz nih, kayaknya ringan. Tapi semuanya seperti orang sholat malam-malam, sama seperti orang baca kulhu. Kan kata Nabi, kulhu sepertiga Quran. Jadi setelah kita baca kulhu 3 kali sama dengan 1 kali baca Quran. Pak udah hatam belum? Sudah. Kapan? Malam ini saya langsung hatam Pak Ustadz. Caranya baca kulhu 3 kali. Ya beda fadilahnya tetap dengan orang yang membaca Al-Quran secara hatam, dengan orang yang melakukan Lailatul Qadar tetap dari maghrib sampai subuh. Amalannya, yang pertama kata beliau Imam Al-Baijuri adalah qiyamul lail paling utama. Qiyamul lail itu adalah sholat malam. Dulu makanya tarawih namanya qiyamul lail, terus sholat sampai subuh. Dia sebenarnya dasarnya sendiri-sendiri, cuman boleh dalam mazhab Syafi'i dia dilakukan berjamaah kalau ada manfaatnya. Ya, namanya qiyamul lail. Yang kedua qiraatul Quran, membaca daripada Al-Quran. Ketiga beristighfar dan berdoa, yang doanya ada yang diajarkan Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 tuh, qiyamul lail, qiraatul Quran, istighfar, dan minta tadi doa yang diajarkan ada Nabi tadi ya. Ada Allahumma innaka afuwunnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita keistiqomahan, Allah berikan hidayah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.